ada saksi dari kepala SMP, kepala SMA, teman-teman Jokowi gitu. Dan kemarin ada salah satu saksi yang sedianya sudah akan dihadirkan dalam proses persidangan bernama Bambang Prasetyo, yang informasinya adalah teman dari saudara Joko Widodo. Tapi qadarullah ya, di tengah perjalanan sebelum dihadirkan di persidangan, saat ada di kantor kejaksaan, informasi itu kami peroleh dari jaksa di saat persidangan. Ternyata saksi Bambang Prasetyo ini kena serangan jantung, gitu, mendadak kena serangan jantung. Hari ini adalah sidang lanjutan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Ada saksi dari kepala SMP, kepala SMA, teman-teman Jokowi gitu. Dan kemarin ada salah satu saksi yang sedianya sudah akan dihadirkan dalam proses persidangan bernama Bambang Prasetyo, yang informasinya adalah teman dari saudara Joko Widodo. Tapi qadarullah ya, di tengah perjalanan sebelum dihadirkan di persidangan, saat ada di kantor kejaksaan, informasi itu kami peroleh dari jaksa di saat persidangan. Ternyata saksi Bambang Prasetyo ini kena serangan jantung, mendadak kena serangan jantung. Wallahu alam ya, apakah ini efek mubahalah atau apa, kita tidak tahu. Yang jelas saksi Bambang Prasetyo ini kan juga sudah banyak ya informasinya di sosial media, di media-media, diwawancara bahwa dia memiliki keterangan, memberikan keterangan bahwa dia temannya Jokowi dan Jokowi memang satu sekolah sama dirinya begitu. Cuman pemirsa, sampai hari ini sebenarnya persoalan yang dipersoalkan oleh Bambang Tri Mulyono di buku Jokowi Undercover itu sebenarnya bukan masalah apakah Jokowi pernah sekolah atau tidak gitu. Tapi yang dipersoalkan adalah ijazahnya yang palsu, yang hasil penelitian dari buku Jokowi Undercover juga. Ijazah SD, SMP, SMA-nya itu palsu. Dan khusus untuk ijazah S1 menurut Bambang Tri, Presiden Joko Widodo itu memang tidak pernah kuliah di UGM, itu informasinya. Namun sampai kemarin ya, sidang pertama kan dakwaan, sidang kedua menghadirkan saksi ada 6, sidang ketiga menghadirkan saksi lagi 4. Dari 10 saksi yang diperiksa di awal itu tidak ada satupun saksi yang bisa membuktikan bahwa ijazah Presiden Jokowi itu asli. Saksi itu hanya memberikan keterangan, meyakini ijazah itu asli berdasarkan asumsi. Apa asumsinya? Asumsinya begini: kalau Presiden tidak memiliki ijazah asli, tentulah tidak akan lolos dalam proses kontestasi untuk menjadi capres. Bahkan sejak di Solo tidak mungkin bisa lolos menjadi calon wali kota Solo dan menjadi wali kota Solo, tidak mungkin juga lolos menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan apalagi bisa jadi presiden 2 periode. Ini kita ngobrol-ngobrol nih, Bang, ngobrol. Dari mana nih tadi? Bukan itu. Nah, ini suara aja. Ya. Gimana perjalanan semalam sama Bang Egy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol dulu nih. Ini saya Agus Tugiono. Agus Tugiono ini Ya, timnya Bang Egy nih. Saya pendamping setia Bang Egy Sujana. Ya. Gimana perjalanan semalam? Perjalanan dari Jakarta menuju Solo. Berapa jam? 8 jam. Ada kendala nggak di perjalanan? Syukur alhamdulillah aman, lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Nemu kodok nggak di tengah perjalanan? Nggak ada. Kalau ada di lindas saja ada ya. Nggak ada gitu. Gimana, masih capek? Wah, luar biasa perjalanannya. Capek, tapi tetap semangat. Nah, itulah perjuangan ya. Tetap semangat, ini perjuangan. Ada berapa orang yang ikut semalam? Semalam 4. Iya, 4. Gimana nih tentang kasus Gus Dur? Pendapat dari orang yang tidak langsung dalam pengadilan? Kalau menurut saya, itu Pak Jokowi itu harus gentleman. Gentleman, jangan pengecut. Kalau memang tuh beliau mempunyai bukti, ijazah itu mempunyai benar asli, buktikan, hadir, ditunjukkan bahwa satu punya ini asli. Gitu ya. Itu menurut saya. Oke. Terus apalagi harapannya terhadap persidangan ini? Harapan saya yaitu hukum ya jangan tumpul ke atas.
tajam ke bawah. Iya. Itu kalau pendapat saya. Ya, Harus netral. netral. Ya. Kalau tumpulnya ini gimana? Kalau Pak Jokowi nggak hadir di persidangan, tumpul atau tajam itu? Itu tumpul. Iya. Oh, tajam ya? Tajamnya ke siapa? Ya tajamnya ke yang kecil. Ya, Bambang Tri gitu. Iya, betul. Pak Jokowi sama Bambang Tri gede mana? Sama aja kali ya? Sama aja. Sama, nggak ada perbedaan. Iya, harusnya sama-sama harus hadir di persidangan. Ya. Seharusnya. Makanya itu tadi harus gentleman. Jangan pengecut. Apalagi pesan dan himbauan kepada masyarakat Indonesia terkait kasus ini. Ya, himbauan saya untuk masyarakat Indonesia yang dulunya memilih Jokowi, Iya. itu mata hatinya harus terbuka dari sekarang nih. Iya. Harus terbuka bahwa ya karakter Jokowi asli casingnya Jokowi memang begitu. Cuman tipu daya yang dibesarkan. Ini udah mulai terungkap bahwa Jokowi itu memang adanya memang begitu. Casingnya memang kayak gitu. Sesuai dengan casing sebenarnya tuh. Baik pemirsa, saya melanjutkan tentang Bambang Trimulyono. Kemarin kan memang kita sudah menyiapkan untuk menggali keterangan dari Bambang Trimulyono, apakah benar keterangan saksi itu bisa membuktikan ijazah presiden asli. Karena begini, jangan sampai keterangan itu hanya menceritakan pernah berteman, pernah sekolah bareng, pernah main kelereng bareng, main gundu, nyari burung, nyari ikan, mancing, itu keterangan yang membuktikan teman Pak Jokowi, iya, tapi tidak membuktikan ijazah Pak Jokowi asli. Jadi kita itu sebenarnya butuh keterangan dari saksi yang menjelaskan ijazah itu asli. Di antaranya apa? Ya, dia pernah melihat langsung ijazah itu dan membandingkan dengan ijazah yang lainnya. Sampai hari ini ijazah itu belum pernah dihadirkan di persidangan, baik yang SD, SMP, SMA, juga S1. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih konteks pentingnya ijazah itu dihadirkan? Karena begini, terdakwa ini ya Bambang Trimulyono dan Gusdo itu didakwa dengan pasal 14 ayat 1 dan 2, juga pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana, di mana saksi terdakwa Bambang Tri dan Gusdo itu dianggap menyebarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran. Ancamannya tidak tanggung-tanggung, ini 10 tahun penjara. Namun sampai hari ini kan kita belum dikasih tahu oleh jaksa kabar aslinya mana, kabar benarnya mana. Kalau ada kabar bohong kan tentu ada kabar jujurnya, kabar benarnya. Kalau penelitian atau buku yang ditulis oleh Bambang Trimulyono yang menyebut ijazah Jokowi asli itu kabar bohong, ya, didakwa kabar bohong, tentu kan harus ada ijazah aslinya, kabar benarnya. Nah, kalau nanti ijazah aslinya tidak ditunjukkan pengadilan sampai akhir, ya kita belum tahu, nanti ini kan persidangan masih panjang. Kalau sampai akhir persidangan nanti tidak ada ijazah yang dihadirkan di persidangan, ya tidak terbukti, sehingga demi hukum yang Bambang Trimulyono dan Joko Widodo itu ya bebas gitu, karena tidak terbukti ada kabar bohong, tidak terbukti ada ijazah aslinya begitu. Dan itu kemudian bisa menjadi dasar keyakinan publik bahwa ijazah dari Joko Widodo ya jadinya palsu gitu, karena tidak mampu dihadirkan dalam persidangan gitu. Sebenarnya kalau asli kan harusnya dihadirkan di persidangan selesai dan tidak perlu menangkapin rakyat gitu. Kasianlah rakyat kecil ditangkap. Dan menurut saya kalau Pak Jokowi bertarung dengan Bambang Trimulyono itu menang gak kondang, kalah wirang. Harusnya ya sejak awal tidak perlu ada kasus ini. Mosok berperkara kok dengan rakyatnya sendiri gitu. Tapi karena ini sudah masuk pada proses, ya kita ikut saja.